Selamat malam, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Rahayu. Malam ini bincang-bincang malam ini kita bersama Romo Brewok, Mbak Faris, Mbah Suryo, Mbah Tik. Diskusi malam hari ini kita akan membicarakan tentang seputar pengalaman beliau-beliau terkait dengan perjalanan spiritual di punden, di candi, di tempat-tempat ritual yang menjadi warisan leluhur. Mengapa banyak orang sudah melupakan dan apa sebenarnya yang menjadi ketertarikan beliau terhadap tempat-tempat kebudayaan yang selama ini sudah nyaris dilupakan. Yang pertama kita akan mendengarkan dari Romo Suryo. Kami silakan. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Saya sendiri mengenal daripada budaya ataupun termasuk situs ini baru-baru ini. Jadi singkat cerita itu memang saya melihat ada beberapa peninggalan-peninggalan di mana terbuat dari bahan-bahan yang unik dan luar biasa. Sehingga di situ pertama kali saya melihat Cokodolok ataupun yang disebut dengan arca Cokodolok. Jadi di sini di tahun 2013, jadi saya melihat bangunan-bangunan, ada nilai-nilai yang luhur. Di situ pas saya masuk di dalam, ternyata apa yang diajarkan para leluhur ini mengandung makna yang dalam, sangat dalam. Sehingga dari situlah saya ketemu dengan beberapa rekan-rekan, di mana saling berbagi, saling menyampaikan bahwasanya sangatlah penting untuk mempelajari warisan leluhur termasuk situs-situs yang ada. Jadi Arca Cokodolok adalah bagi saya itu sangat mengandung ajaran-ajaran yang luhur. Jadi gitu aja lah yang bisa saya sampaikan. Mungkin lebih tepatnya nanti disampaikan oleh Bang Feris atau Bang Dri. Monggo. Monggo, Bang Feris. Seputar pengalamannya tentang tempat-tempat spiritual. Monggo, bisa diceritakan. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jadi bahwasanya tempat-tempat yang mengandung unsur budaya dengan arti kata adalah peninggalan sejarah leluhur. Kalau saya mengartikan leluhur kita itu dalam membangun akrelik kebudayaan ini bukan tidak ada artinya. Jadi semuanya itu mengandung makna dan arti. Mengapa kita sebagai bangsa Indonesia, khususnya Nusantara, kita wajib berkunjung ke tempat-tempat pepunden yang dinamakan akrelik budaya leluhur. Kalau saya mengartikan pepunden atau akrelik budaya leluhur ini bisa mengingatkan kita kepada perjuangan-perjuangan leluhur kita untuk menjadi pakem kembali ke leluhur kita, bahwasanya leluhur-leluhur kita ini perjuangannya memang dengan berat, dengan susah payah. Beliau-beliau ini memperjuangkan suatu perjalanan sehingga kita masih bisa hidup sampai saat ini.
Karena menurut saya tanpa adanya leluhur-leluhur itu kita tidak mungkin bisa hidup. Tanpa adanya leluhur-leluhur kita tidak akan bisa seperti ini, bisa semrawung sak podo-podone titah. Kita tidak bisa hidup. Nah, di sini saya hanya bisa menerangkan bahwasanya arca pepunden peninggalan leluhur itu adalah sejarah yang tidak bisa kita tinggalkan. Karena di sini banyak sekali mengandung sejarah-sejarah perjalanan beliau-beliau yang telah membangun negeri, bangsa dan Nusantara kita. Kalau di Madinah itu ada Masjidil Haram, ya kan, ada Masjidil Aqsa. Kenapa kita tidak ada Trowulan, kita tidak ada Borobudur, ya kan? Kita tidak ada Candi Prambanan, ya kan? Harus ada, harus kita kenalkan kepada anak cucu kita kelak. Ya kan? Karena apa? Bangsa-bangsa luar pun itu adalah mereka bisa kaya karena bisa menjaga budayanya. Lah kenapa kita tidak bisa kaya dengan menjaga budaya kita? Makanya di generasi milenial ini kita wajib mengenalkan, ya kan, punden-punden maupun akrilik budaya kepada anak cucu kita. Kelak hancurnya negara akan didasari dengan hancurnya suatu kebudayaan. Nah, kita kan tidak ingin budaya kita hancur. Kita tidak ingin negara kita hancur. Monggo kita sesarengan menjaga budaya, kita lestarikan budaya, dan kita sama-sama menjalankan kembali ke titah, kembali ke perjuangan leluhur. Cekap semanten, matur sembah nuwun, rahayu. Batik mungkin ada yang ingin sampaikan? Nggih. Terima kasih. Ini seputar sebuah perjalanan menarik bahwa ada banyak situs yang sekarang ini pemerintah mulai menyadari bahwa karya leluhur yang diciptakan tidak hanya sekedar untuk menjadi tetenger atau prasasti yang sekarang dilihat oleh negara sebagai karya eksoteri dan hisoteri atau tangible intangible. Tapi ada pemaknaan yang tidak selesai keberadaan negara untuk menilai secara makna filsafat kedalaman tentang pengetahuan leluhur. Bagaimana relief punden itu menceritakan tentang makna-makna hidup yang paling dalam di zaman, dari zaman ke zaman. Maka kami pikir bahwa sudah barang tentu mari kita melihat bagaimana saat ini saja tahun 2021 belum ada satupun anak bangsa yang bisa menciptakan sama dengan Borobudur, dan belum ditemukan sebuah teori-teori khusus di dalam proses penciptaan Borobudur yang menurut kami itu sangat tinggi di dalam pengetahuan teknologi, tinggi di dalam ilmu filsafat, dan tinggi dalam ilmu penciptaan. Seorang pencipta Borobudur mampu untuk mengetengahkan sebuah karya warisan dunia yang tidak bisa dilihat sebelah mata, karena sampai sekarang di 2021 hampir di seluruh dunia tidak ada satupun yang bisa menyamai Borobudur, Prambanan, candi seluruh di Jawa Timur, di Jawa Tengah, dan di Jawa Barat. Dan mungkin ini adalah sebuah perenungan kita. Selain bentuknya yang begitu luar biasa, ada relief yang disampaikan oleh Mas Feris tadi yang menceritakan tentang epos, bisa menceritakan tentang folklore, dongeng, atau menceritakan tentang manuskrip proses penciptaan sebuah peradaban zaman yang menurut saya ini harusnya negara tidak hanya sekedar mencatat sebagai sebuah peristiwa sejarah,
tapi juga harus menciptakan sebuah kitab yang mampu menjadi warisan bagi anak cucu kita dalam pengetahuan teknologi, dalam pengetahuan teori-teori penciptaan yang tidak bisa disamakan sampai saat ini. Ada sesuatu yang menarik dan mungkin ini adalah terbalik dengan peristiwa itu. Semua karya leluhur itu hampir dimusnahkan dan dicuri oleh pihak asing. Kita jawab saja, walaupun ada kebahagiaan, orang-orang menganggap bahwa negara asing di Leiden telah menyimpan karya kita. Tapi sebenarnya itu kalimat yang menurut saya satir. Mereka telah mencuri karya leluhur saya dan kita semua. Mereka telah mengambil sebuah karya besar leluhur kita tanpa izin dari bangsa Indonesia, tanpa izin kepada rakyat, tanpa izin kepada anak cucu Indonesia. Ini adalah sesuatu yang bertolak belakang. Hari ini dalam diskusi kita, kami anak leluhur, anak-anak leluhur yang saat ini diwajibkan menagih janji, meminta kembali semua warisan-warisan leluhur kami yang telah dicuri untuk dikembalikan dengan dan tanpa alasan apapun. Karena itu adalah warisan dari leluhur kami, nenek moyang kami yang telah mampu mengembalikan kesadaran kami bahwa setiap karya yang diambil kepalanya, tangannya, kakinya, reliefnya, tulisannya, tantranya, mantranya, dan sastranya harus segera dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Demikian bincang-bincang ini menarik sekali bahwa kita sekarang mulai disadarkan bahwa negara manapun harus mengembalikan semua artefak, cagar budaya, candi, lontar, serat, kitab, patung, semua pepunden yang telah dicuri, agar kami belajar kembali kepada leluhur, belajar kembali kepada nilai keluhuran, belajar kepada value, risalah tentang zaman yang cukup luar biasa, karena kami tahu bahwa negara asing mengambil itu dengan tujuan khusus ingin menyamai dengan kejayaan Nusantara di zaman Borobudur Damar Kamulang, di zaman Prambanan, di zaman Simasari, di zaman Majapahit, di zaman Kediri, di zaman Blambangan, di zaman Anglingdarma, di zaman banyak kerajaan-kerajaan besar di Nusantara yang saat ini karya-karya leluhur kami telah diambil. Demikian, Mbak, karena ini sebagai pengingat buat kita, ini Ngudoroso menyampaikan bahwa hari ini kita harus meminta kepada negara untuk seluruh negara asing yang telah mencuri karya-karya leluhur untuk segera dikembalikan dengan dan tanpa alasan apapun. Terima kasih kehadirannya Mbak Suryo, Mbak Waris, Mbak Tik. Malam ini ada sebuah statement khusus bahwa kita telah berikrar sebagai anak cucu leluhur, meminta kepada negara dan kepada negara asing yang telah mengambil semua karya-karya leluhur untuk dikembalikan dengan dan tanpa alasan apapun. Semoga ini menjadi spirit seluruh anak cucu bangsa kita. Cak Monyong meminta kepada negara untuk segera mengirimkan surat kepada negara asing untuk mengembalikan kejayaan Nusantara. Terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu.